Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa selalu belajar dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bentuk umumnya yaitu A dipangkatkan N. A sendiri itu disebut bilangan pokok dan N itu disebut bilangan pangkat. Arti dari A pangkat N itu A dikali A dikali A dikali A-nya itu sebanyak N kali. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Ya, contohnya 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalau negatif 3 dipangkatkan 2, ini dalam kurung. Berarti negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Sekarang negatif 3 pangkat 2. Nah, kalau di sini yang dipangkatkan 2 itu 3-nya saja. Jadi negatif dalam kurung 3 kali 3. Jawabannya negatif 9. Contoh berikutnya, negatif 9 ditambah 6 dipangkatkan 3. Ini lihat di dalam kurung. Ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 9 tambah 6 itu berapa? Ya, betul, negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 3. Negatif 3 pangkatkan 3 itu berapa? Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jawabannya negatif 27. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat pemangkatan. Sifatnya ada berapa? Ada 3. Sifat perkalian. Kalau perkalian, lihat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah M. Ada juga sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kemudian, pangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contohnya. Untuk sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat yang dikalikan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini lihat, angkanya ini udah sama ya. Ini 5, ini 5. Berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi 5 pangkat 2 tambah 3. Jadi jawabannya 5 pangkat 5. Contoh berikutnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2. Ini artinya 2-nya pangkat 1, cuma 1 itu tidak ditulis ya. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 tambah 7 tambah 1. Berarti 2 pangkat 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi sifat berikutnya. Sifat pemangkatan untuk pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat, 8 dikurang 2. Karena pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi jawabannya 5 pangkat 6. Ya, contoh berikutnya. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2.
Lihat di sini, ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Ya, berarti jawabannya 2 pangkat 12 dikurangi 4 ditambah 1. Sehingga jawabannya 2 pangkat 9. Sekarang, untuk sifat pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. Berarti jawabannya pangkatnya tinggal dikalikan. A pangkat M dikali N. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti jawabannya adalah 4 pangkat 2 kali 3. Berarti jawabannya 4 pangkat 6. Ya, contoh lagi, 8 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini operasi pembagian. Ingat, tadi kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan. Ya, betul. Berarti tinggal 10 dikurangi 4. 10 kurangi 4 berapa? 6, berarti jadi 8 pangkat 6. Dipangkatkan 3. Lihat, ingat, pangkat dipangkatkan. Berarti pangkatnya digimanain? Tinggal dikalikan. Jadi jawabannya 8 pangkat 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? Ya, 18. Berarti jawabannya adalah 8 pangkat 18. Contoh nomor 2. Tentukan nilai M. Yang A. 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Lihat di sini, bilangan pokoknya sama nggak? Nggak ya, berbeda. Yang satu 8, yang satu 2. Berarti, kan tadi syaratnya itu bilangan pokok harus sama ya. Jadi yang 8 ini kita robah menjadi 2 pangkat 3. Ya, 8 kita robah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 sama dengan 2N. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, terus ini ada pangkat dipangkatkan. Tadi sifatnya apa? Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi 2 pangkat 15. 3 kali 5 itu 15. 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N. Ini 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N. Ini udah sama bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya udah sama, artinya pangkatnya juga harus sama. Berarti jawabannya N sama dengan 15. Untuk lebih jelasnya lagi, kita cobain lagi ya contoh berikutnya. 81 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Lihat di sini, ada 81, ada 3. Ingat, 81 itu bisa kita robah menjadi 3 pangkat 4. Nah, kita tulis 81 menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Ini pembagian. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat N. Nah, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Ini bilangan pokoknya udah sama, 3 sama 3. Berarti pangkatnya yang harus sama. Berarti berapa N-nya? N-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya. Bilangan manakah yang nilainya terbesar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Lihat di sini, ada 100, ada 75. Udah ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Biar gampang untuk menyelesaikan soal ini, kalian lihat pangkatnya dulu aja. Ini apa 100 sama 75? 100 sama 75 itu KPK-nya berapa ya?
KPK dari 100 sama 75 itu 25. Berarti nanti ada hubungannya sama angka 25. Nah, lihat. 2 pangkat 100 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 25. Yang 2 pangkat 4 ini kita bisa rubah menjadi dalam kurung. 2 pangkat 4 dalam kurung 25. Karena sifat pangkat dipangkatkan itu dikali. Ya. Berarti 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Berarti 16 pangkat 25. Jadi 2 pangkat 100 ini bisa kita rubah menjadi 16 pangkat 25. Sekarang untuk 3 pangkat 75. Nah, 3 pangkat 75 itu sama dengan 3 pangkat 3 kali 25. Yang 3 pangkat 3-nya kita masukkan ke dalam kurung. Berarti 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 25. Nah, kita hitung. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu 27. Berarti 27 pangkat 25. Lihat di sini. 16 pangkat 25. Yang ini 27 pangkat 25. Pangkatnya udah sama ya. 25 sama 25. Kita bandingkan 16 sama 27. 16 sama 27 besaran mana? Ya, lebih besar 27 kan? Nah, jadi karena 27 lebih besar dari 16, maka bilangan yang nilainya terbesar adalah 3 pangkat 75. Sampai sini gimana? Bisa dipahami ya? Untuk bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk lebih memahaminya, kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Ya, kalian kerjakan latihan soal ini di buku tulis masing-masing. Setelah itu kalian upload jawabannya ke Google Classroom. Semoga berhasil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.